Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. Step into China's world of advanced transportation and stunning architecture. Join me as we explore Shanghai's vibrant cityscape under the evening lights. Ada satu kalimat yang sering bikin orang penasaran. Cina itu seperti 100 tahun lebih maju dari negara-negara lain. Kalimat ini memang terdengar sangat besar. Bahkan kalau kita bicara secara fakta murni, tentu tidak bisa langsung dikatakan bahwa semua hal di Cina benar-benar 100 tahun lebih maju. Karena setiap negara punya kelebihan masing-masing. Amerika kuat di teknologi chip, Jepang kuat di kualitas industri, Eropa kuat di standar hidup dan teknologi tertentu. Tapi kalau maksudnya adalah Cina terlihat sangat cepat, sangat besar, dan sangat berani membangun masa depan, maka kalimat itu ada benarnya. Cina bukan hanya membangun gedung tinggi. Mereka membangun jalan kereta cepat, mobil listrik, teknologi pembayaran digital, panel surya, pabrik raksasa, dan kota-kota modern dalam skala yang sulit ditandingi banyak negara lain. Kereta cepat mereka bukan lagi sekadar transportasi. Di banyak negara, kereta cepat masih menjadi proyek mahal yang lama sekali dibangun. Tapi di Cina, kereta cepat sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bayangkan, seseorang bisa berpindah dari satu kota besar ke kota lain dengan kecepatan tinggi, nyaman, dan relatif efisien. Pada akhir 2024, jaringan kereta cepat Cina sudah sekitar 48.000 km, dan mereka menargetkan sekitar 60.000 km pada 2030. Ini menunjukkan bahwa Cina tidak hanya membangun 1-2 jalur, tetapi membangun jaringan nasional yang sangat luas. Kalau negara lain masih sibuk membahas kapan punya kereta cepat, Cina sudah berada di tahap bagaimana memperluas dan menyempurnakan jaringan yang sudah sangat besar. Mobil listrik di Cina sudah menjadi hal biasa. Di beberapa negara, mobil listrik masih dianggap barang mahal, barang masa depan, atau hanya untuk orang tertentu. Tapi di Cina, mobil listrik sudah masuk ke pasar besar-besaran. Menurut IEA, penjualan mobil listrik di Cina naik hampir 40% pada 2024, dan Cina menyumbang hampir 2/3 penjualan mobil listrik global pada tahun itu. Bahkan sejak Juli 2024, penjualan mobil listrik bulanan di Cina sudah melewati mobil konvensional. Artinya sederhana, di banyak tempat orang masih bertanya, nanti mobil listrik akan ramai atau tidak? Sementara di Cina, jawabannya sudah terjadi. Mobil listrik sudah menjadi bagian dari pasar utama. Energi masa depan sangat erat dengan listrik bersih, dan salah satu teknologi pentingnya adalah panel surya. Nah, di bagian ini Cina sangat kuat. Ia mencatat bahwa Cina mendominasi rantai pasok panel surya global. Bahkan bagian Cina dalam berbagai tahap produksi panel surya seperti polisilikon, wafer, sel, dan modul sudah melebihi 80%. Bahasa mudahnya begini, kalau dunia ingin memakai lebih banyak energi matahari, kemungkinan besar ada bagian dari teknologinya yang dibuat, diproses, atau dipengaruhi oleh industri Cina. Ini bukan sekadar maju. Ini sudah masuk ke level menguasai mesin produksi masa depan. Pembayaran digital mereka sudah lama. Jadi kebiasaan, di banyak negara orang baru mulai terbiasa membayar pakai QR, e-wallet, atau aplikasi. Tapi Cina sudah lebih dulu hidup dalam budaya pembayaran digital. Laporan CGAP mencatat bahwa Cina pernah memiliki sekitar 890 juta pengguna unik pembayaran mobile, dengan nilai transaksi sekitar 17 triliun dolar AS pada 2017. Ini luar biasa karena angka itu menunjukkan bahwa masyarakat Cina bukan hanya mengenal teknologi, tapi benar-benar memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Mau beli makanan, naik transportasi, belanja kecil, belanja besar, semua bisa dilakukan lewat ponsel. Jadi teknologi tidak berhenti sebagai pajangan, tapi benar-benar masuk ke kebiasaan rakyat. Cina tidak hanya meniru, mereka juga menciptakan. Dulu banyak orang menganggap Cina hanya sebagai pabrik dunia. Barang dibuat murah lalu dikirim ke seluruh dunia. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak cukup. Cina semakin kuat dalam inovasi. WPO mencatat bahwa pada 2024 Cina memiliki jumlah permohonan paten penduduk tertinggi jika dibandingkan terhadap PDB, yaitu 4.977 permohonan paten per 100 miliar dolar PDB. Artinya Cina bukan hanya membuat barang, mereka juga semakin aktif menciptakan teknologi, sistem, desain, dan penemuan baru.
Dari sini kita bisa lihat perubahan besar. Dulu Cina dikenal sebagai tempat produksi, sekarang Cina juga ingin dikenal sebagai pusat inovasi. Kota-kota mereka dibangun seperti laboratorium masa depan yang membuat Cina terlihat 100 tahun lebih maju, bukan hanya satu teknologinya. Tapi karena banyak teknologi itu digabung menjadi satu dalam kehidupan kota. Kereta cepatnya ada, mobil listriknya ada, pembayaran digitalnya ada, pabrik besarnya ada, panel suryanya ada, aplikasi digitalnya ada, infrastruktur modernnya ada. Jadi orang yang datang ke kota besar di Cina sering merasa seperti masuk ke masa depan. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena banyak hal yang di negara lain masih menjadi rencana. Di Cina sudah terlihat bentuk nyatanya. Tapi apakah Cina benar-benar sempurna? Tidak juga. Nah, ini penting supaya kita tidak berlebihan. Cina memang sangat maju di banyak bidang, tapi bukan berarti tidak punya masalah. Negara sebesar itu tentu punya tantangan besar juga. Persaingan ekonomi, masalah properti, tekanan demografi, ketimpangan wilayah, polusi di beberapa tempat, dan persaingan teknologi dengan negara lain. Jadi kalimat Cina 100 tahun lebih maju sebaiknya dipahami sebagai bahasa kiasan, bukan angka ilmiah yang benar-benar bisa dihitung. Maksud yang lebih tepat adalah Cina bergerak sangat cepat dalam membangun teknologi dan infrastruktur, sampai banyak orang merasa negara itu seperti hidup di masa depan lebih dulu.